Pegang telinga kamu satu, yang kanan dipegang, dan ikuti apa yang saya katakan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mr. X, dan saya ditemani oleh Mas Sevi. Bagaimana kabar Anda, Mas Sevi? Alhamdulillah sehat, Mister. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kali ini kita lancar semuanya ya, Mas Sevi ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kalian yang ada di rumah selalu sehat walafiat dan selalu dimurahkan rezeki, diperbanyak rezekinya. Allahumma amin. Ya teman-teman, ini langsung saja kita berada di sini. Ini memang banyak sekali pohon talas ya. Ini talasnya bukan talas yang di air itu bisa di gini-giniin pakai air, atau apa itu, kalis ya Mas Evi namanya ya. Iya, ini talas yang biasa. Jadi tidak bisa untuk bermain dengan air. Dan teman-teman, di perkebunan talas ini talas ini di kebun, termasuk dibudidayakan, karena selain ubinya itu memang laris untuk dijual, tetapi daunnya itu memang laku dijual untuk peternak ini ikan apa itu namanya Mas Sevi ya? Ikan seperti ikan gurame. Iya, gurame, jahan, bawal gitu ya Mas Sevi ya. Ya, mereka sangat menyukai daun-daunan seperti ini. Dan ini di sini itu yang dianehkan itu sering terjadi penampakan. Penampakannya itu bukan setan ya, tetapi justru anak sekolah. Dan yang saya sangka itu ya, sebenarnya mungkin itu jin menyerupai anak sekolah, karena di tempat ini sering terjadi perkumpulan anak sekolah ya, yang pulang sekolah biasanya ada yang kayak gini tuh Mas Evi. Iya, paham kan? Ya, karena mungkin sosok jin sering melihat anak sekolah, jadi dia itu menyerupai anak sekolah yang ada di sini gitu. Mereka bilang bisa melihat sosok itu dan diajak berbicara ketika sedang mabuk gitu, bukan kondisi waras gitu. Kayak mungkin kebanyakan orang bilang halusinasi, tetapi kenapa halusinasi itu selalu bertemu dengan sosok itu atau jin itu ketika mereka halusinasi dan ngobrol bareng gitu. Ini yang sangat aneh. Kenapa saya harus ke sini? Itu dikarenakan banyak yang bicara kepada tim saya ya. Tim saya mendapatkan informasi dari anak-anak ya, anak-anak alay mungkin. Mereka itu bilang ketika mereka sedang nge-fly itu sering berjumpa dengan sosok itu saja gitu. Kalau nge-fly biasa kan halusinasinya beda-beda gitu kan, tergantung apa yang ada di pikiran manusia. Tetapi ini nge-fly-nya apa, bucin atau apa, ini malah ketemunya sosok itu dan diajak ngobrol gitu. Kita harus mencari tahu apa yang ada di sini sebenarnya. Ayo Mas Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya aman Mas Evi. Bismillah. Assalamualaikum. Ya teman-teman, ini ke atas juga masih perkebunan ini ya, daun talas gini. Perkebunan, kalau di Jawa itu namanya daun lumbu ya Mas Evi ya, pohon lumbu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Di sini saya tidak berniat jahat atau tidak berniat untuk mengusir apa yang ada di sini. Saya hanya mengorek informasi dari orang-orang yang menyampaikan langsung kepada saya. Bisakah kamu tunjukkan di mana kehadiranmu? Dan
saya di sini tidak berniat untuk mengganggumu karena kamu memang tidak mengganggu orang-orang yang beraktivitas di sini pada umumnya. Kamu hanya berinteraksi dengan orang-orang yang berhalusinasi. Tunjukkan dirimu jika saya diberi kehendak untuk menemuimu. Mendengar suara Mas Evi? Astagfirullahaladzim. Suara anak muda gitu. Iya. Sini Mas Evi. Lihat nggak itu Mas Evi? Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Ini lewat mana lagi? Hati-hati Mas Evi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh saya mendekat? Astagfirullah. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gak bisa menjawab salam Mas Evi. Assalamualaikum. Selamat malam. Oh, nggak menjawab assalamualaikum tapi menjawabnya malam gitu teman-teman. Boleh saya bertanya, kenapa kamu sering menampakkan diri ke orang yang halusinasi? Apakah itu memang dirimu? Iya. Jadi memang benar dia yang masuk ke dalam atau yang menampakkan diri ke dalam pikiran manusia yang berhalusinasi Mas Evi. Tapi saya salut denganmu. Kenapa kamu hanya menampakkan diri ke orang yang berhalusinasi dan berbuat kotor di tempat ini, tidak dengan orang yang beraktivitas normal biasa. Saya bertanya sekali lagi ke kamu ya. Kenapa kamu suka menampakkan diri? Dan kamu ngobrol bersama mereka, seperti kamu mengikuti mereka. Astagfirullah. Jadi teman-teman, dia itu kenapa suka menampakkan diri ke orang-orang yang berhalusinasi, karena dia itu dulunya juga orang seperti itu, dan dia berbicara agamanya itu bukan agama seperti kita Mas Evi. Dia beda keyakinan. Ya, dia ini kenapa di sini dan menampakkan diri ke mereka, karena dia itu nggak punya teman di sini. Kalau kamu ingin teman, kenapa kamu nggak pergi dari sini? Hah? Astagfirullah. Oke. Dia nggak bisa pergi dari sini, teman-teman, dan dia akan selalu berada di sini karena memang disinilah abu dia itu dibuang gitu. Ya, jadi mungkin dia dibakar atau model kremasi seperti itu kan? Astaga. Ternyata kremasinya itu nggak sesuai yang dia inginkan Mas Evi. Kenapa bisa? Apakah perlu saya ceritakan semuanya? Apakah diizinkan? Ya. Apakah tidak mengganggu privasi keluargamu?
Tidak. Baiklah. Saya akan membantu kamu bisa bebas dari sini. Yang jelas, kamu harus pegang telinga kamu satu, yang kanan dipegang, dan ikuti apa yang saya katakan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ucapkan dirimu sekali lagi. Ya, sekali lagi. Baik. Kalau begitu saya akan membebaskanmu sekarang. Saya akan membantu doakan kamu karena kamu itu sudah murni bisa masuk Islam meskipun kondisi kamu dalam keadaan ruh atau jin seperti ini ya. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bila khususon untuk Mas Andre. Allahu Akbar. Ya teman-teman, jadi namanya itu Mas Andre ya. Ini aliran air ini lumayan deras Mas Evi. Kalau ke atas deras banget. Di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat licin teman-teman. Bismillah. Oke, enggak. Di sini ya lebih aman kayaknya ya. Enggak licin. Ya teman-teman, kenapa tadi itu saya itu segera mengislamkan dia supaya dia itu bisa tenang. Ternyata dia pun suka tadi dan mau, karena memang ya agama yang terbaik itu agama kita ya Mas Evi ya. Iya, Mister. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah kita diberi anugerah sejak kecil kita sudah memeluk agama kita yang sungguh nikmat luar biasa ini ya Mas Evi ya. Iya, Mister. Ya teman-teman, tadi itu namanya Andre ya. Dia itu anak SMA. Jadi dia itu sejak kecil sering membantu ayahnya. Ayahnya itu bekerja di tempat orang yang super kaya ya. Orang yang super kaya, dan keluarga Andre itu sering dikasih apapun yang orang tuanya minta. Orang tuanya mau mobil, dibelikan mobil. Orang tuanya mau tanah, rumah, dibelikan rumah oleh juraganya tersebut. Jadi juraganya tersebut bukan orang pribumi asli ya. Dia itu pendatang ya. Saya nggak sengaja sebut dari mana karena nantinya takutnya terjadi yang statement negatif-negatif buat pendatang yang bukan dari Indo asli. Jadi karena orang juraganya itu sangat kaya, juraganya itu kekayaannya itu bukan real atau murni dari kerja keras juraganya itu, tetapi bantuan oleh makhluk gaib. Jadi sosok Andre tersebut dia itu ditumbalkan oleh juraganya tersebut, tapi dengan persetujuan oleh orang tuanya ya. Jadi orang tuanya mau apa boleh, asalkan ketika anaknya itu berumur 17 tahun ya harus ditumbalkan oleh orang tersebut, juragan tersebut ya. Dan juragan pun ketika umur 17 tahun mengambil anak itu, dan anak itu tidak tahu apa-apa. Anak itu dikasih obat bius ya, belum meninggal sebenarnya, dikasih obat bius dan dia itu dibakar, langsung dikremasi. Kondisi
pada saat ya dia pingsan gitu Mas Evi, Iya Mister. karena bius tersebut. Ini sangat apa ya, nggak mengenakan ya menurut saya Mas Evi ya. Iya Mister. Iya, nggak baik. Kondisinya belum meninggal tapi langsung dikremasi, dan itunya pun abunya dibuang di sini, di sungai ini. Ini yang sangat menjijikan menurut saya. Kenapa nggak dibuang ke laut? Biasanya kan di laut ya Mas Evi ya. Iya betul Mister. Iya, karena apa Mas Evi? Aliran sungai ini ya digunakan untuk menyirami semua tanaman milik juraganya tersebut. Jadi tanamannya itu ya, ini kan menuju ke persawahan ya. Juraganya itu mempunyai sawah yang sangat luas ya, dan aliran airnya itu mengalir ke sawah. Makanya sawahnya dia itu selalu berpanen lebih banyak, 3 kali lipat dibanding sawah-sawah orang biasa. Oh gitu ya Mister. Iya, sawah-sawah orang biasa. Dan juga ketika dimakan hasil panennya itu akan melipat gandakan gitu Mas Evi. Ya, tetapi ada pantangannya di situ. Nggak boleh memakan padi sendiri gitu Mas Evi. Iya Mister. Ya, padinya itu harus kalau dijual, kalau enggak diberikan ke orang lain yang secara cuma-cuma. Yang penting jangan dimakan sendiri meskipun hanya 1 biji gitu Mas Evi. Jadi orang tersebut, juragan tersebut harus membeli ke tempat lain ya, asal jangan makan padi sendiri. Itu yang resikonya seperti itu. Dan dia pun berkata tadi, katanya juragannya itu juga mempunyai banyak toko seperti itu. Yang saya sesali ya, kenapa orang tuanya itu menyetujuinya gitu. Dan dia pun berucap kalau memang bukan sepenuhnya salah orang tua, karena orang tua itu ingin selalu yang terbaik buat anak-anaknya. Jadi anaknya dia itu, keluarganya ada 5 bersaudara, jadi masih ada 4 yang ditumbalkan 1 ya. 1 itu yang ditumbalkan karena menurut orang tuanya itu dia itu sering mabuk gitu Mas Evi. Udah sekolah sering mabuk dan rokoknya pun sangat kencang gitu. Makanya itu orang tuanya itu lebih memilih yang anak ini dibanding yang lainnya. Dan yang anak ini sedih kan ya, dia itu nggak masalah, dia itu mau meninggal kapan nggak masalah. Yang penting dia itu bisa kembali ke sewajarnya seperti biasa tanpa ditumbalkan seperti ini. Dan alhamdulillah dia itu bebas. Mungkin kalau yang juragannya melihat video ini, dia akan mencari saya karena dia itu kesal yang didapatkannya dia itu akan hilang gitu. Jadi nanti air ini udah biasa, jadi akan mengalir dan memberi asupan ke padi-padinya itu ya biasa gitu Mas Evi, nggak 3 kali lipat seperti biasa gitu. Iya Mister. Iya Mas Evi, misalkan Mas Evi jadi orang kaya, saya berpesan kepada Mas Evi atau yang lainnya, jangan sampai melakukan hal seperti itu ya Mas Evi ya. Iya Mister. Siap Mister. Iya, karena hal itu tidak baik dan tidak pantas untuk ditiru ya. Kita usaha dengan kepintaran kita sendiri. Yang saya berpesan itu gitu. Kita usaha dengan kepintaran kita. Maksudnya pintar itu apa? Ya pintar dalam memilih pupuk, pintar dalam mengolah tanaman, jangan malas gitu. Ya, itu untuk petani ya. Jika untuk pengusaha ya kita harus pintar dalam marketing, pintar dalam memasarkan, maksudnya dalam berkomunikasi dengan pelanggan nih gitu, biar pelanggannya itu makin banyak dan ya seperti ini gitu. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ini terpecahkan, dan mudah-mudahan kita itu di sini tidak menjumpai orang-orang yang suka mabuk di pekarangan seperti ini ya Mas Evi ya. Iya Mister. Ya untuk kalian yang suka di pekarangan, hati-hati karena di pekarangan itu banyak ular atau apa. Lebih baik kalian itu kalau mau kayak gitu ya di rumah sendiri masing-masing saja. Jangan bergerombol di pekarangan seperti ini, itu nggak baik. Ya, jadi sampai di sini sekian, saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas Evi.
Pinter. Bismillahirrahmanirrahim.